Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah beserta pemirsa Markas Inayah yang sama berbahagia pada pagi atau siang hari ini. Alhamdulillah kita bisa kembali hadir dalam majelis-majelis kita membahas mengenai fikih jual beli, yang dimana kita membahas hal-hal yang penting untuk kita ketahui yang menyentuh keseharian kita. Para pemirsa, ya, alhamdulillah sekarang adalah judul sewa menyewa jilid 2, ya. Dan di jilid pertama kemarin kita sudah membahas banyak hukum mengenai hukum sewa menyewa ini. Bagaimana hukum sewa menyewa itu sama dengan jual beli, ya. Kalau kita mau murojaah sama dengan jual beli. Dan sewa menyewa itu memiliki dua jenis, ada sewa menyewa barang, ada sewa menyewa jasa, ya. Dan juga kita mengetahui beberapa hukum dari syarat-syarat dari manfaat tersebut, ya. Syarat-syarat dari manfaat yang merupakan objek dari akad sewa menyewa tersebut. Dan alhamdulillah tinggal sedikit lagi, ya, kita menyelesaikan pembahasan mengenai sewa menyewa ini. Pada pertemuan yang lalu kita membahas mengenai apa sih kira-kira beberapa hukum yang berkaitan dengan akad sewa menyewa ini. Yang pertama, para jamaah sekalian, para pemirsa yang sama berbahagia, di antara hukum dari akad sewa menyewa ini adalah bahwa akad sewa menyewa itu adalah akad yang lazim, ya, akad lazim. Kita sudah pernah membahas apa bedanya antara akad lazim dan akad jaiz, ya. Akad lazim adalah akad yang dimana memang dia tidak bisa dibatalkan, ya, jika akadnya sudah dijalankan dan sudah sah, ya. Berbeda dengan akad jaiz yang dimana salah satu dari pihak atau keduanya jika ingin membatalkan akad tersebut maka diperbolehkan. Nah, akad sewa menyewa ini seperti yang kita sebutkan bahwa dia adalah jual beli manfaat, ya, atau jual beli jasa, yang dimana tidak semua orang bisa memiliki benda, ya. Misalnya kita tidak semua orang bisa beli mobil, ya. Akhirnya dia menyewa jasa untuk mengantarnya dia dari tempat A ke tempat B. Nah, karena dia seperti dengan jual beli, ya, maka para ulama juga menghukumi dari segi boleh atau tidaknya dibatalkan akad ini, mengkategorikan akad ini sebagai akad lazim, ya. Jadi apa konsekuensi dari akad lazim itu, para pemirsa sekalian, para jamaah sekalian? Akad lazim, ya, akad sewa menyewa ini tidak batal kalau ada salah satu dari orang tersebut itu keluar dari kecakapan hukum, ya. Kalau dalam bahasa Arab artinya al-ahliyah. Jadi ketika seseorang itu berakal dan diperbolehkan secara hukum Islam untuk melakukan proses transaksi muamalah, maka dia adalah orang dan juga balik, ya. Dia dikategorikan sebagai orang yang memiliki kecakapan, ya, kecakapan hukum. Olehnya jika dia keluar dari sifat tersebut, misalnya dia meninggal, ya, atau dia gila, ya, maka jika orang tersebut meninggal misalnya, maka ahli warisnya itu berhak untuk melanjutkan akad tersebut. Qama warithuhu maqaman, ya, seperti yang dikatakan oleh para ulama. Olehnya jika misalnya seseorang telah menyewa rumah selama 1 tahun, ya, kemudian orang yang menyewa tersebut meninggal, maka ahli warisnya itu berhak untuk tinggal di rumah tersebut, ya, yang telah disewa oleh orang yang meninggal. Begitu pula jika orang yang penyewa yang memberi sewa, ya, pemilik gedung tersebut, misalnya pemilik rumah tersebut meninggal, maka ahli warisnya juga berhak untuk mendapatkan uang sewa, ya, mendapatkan uang sewa, karena
sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama bahwa ini adalah akad yang lazim, ya, akad yang lazim, bahwa akad memang itu harus tetap dilaksanakan meskipun ya beberapa satu dari dua pelaku akad itu keluar dari kecakapan hukum. Para jamaah sekalian, akad jasa, ya, sewa menyewa jasa, sudah kita sebutkan bahwa jikalau kita meminta seseorang untuk mengantarkan kita dari titik A ke titik B, ya, dia punya mobil, kemudian mobilnya rusak, ya, orang itu tetap harus mengantar kita ke titik B. Olehnya, ya, akad jasa, ya, jika benda yang dipakai oleh pemberi sewa, ya, pemilik jasa itu rusak, maka dia harus tetap mengantarkan, karena kita akad itu bukan dengan bendanya, tapi kita akad dengan jasanya. Kita melakukan akad sewa menyewa itu dengan tanggung jawabnya, ya, dengan tanggung jawabnya. Olehnya jika pemilik jasa ini, ya, mobilnya rusak misalnya, dia tetap harus mengantarkan kita ke titik B, ya, titik B. Karena kenapa? Karena seperti yang kita sebutkan tadi, bahwa kita melakukan akad jasa itu bukan pada benda, tapi pada person, pada tanggung jawab orang tersebut, atau pada dhimmah kalau dalam bahasa Arabnya. Jadi dia harus mendatangkan mobil baru, ya, terserah mau mobil lebih bagus, ya, atau lebih jelek, yang penting bisa mengantarkan dia dari titik A ke titik B. Berbeda kalau misalnya kita menyewa mobil, ya, bukan orang mengantarkan kita, ya, bukan jasa, ya, berarti menyewa benda. Kalau bendanya rusak, itu ada beberapa penjelasan dari para ulama. Jikalau bendanya itu rusak, sementara si penyewa itu belum menerima barang tersebut, maka akadnya batal, ya, langsung batal. Nah, bagaimana kalau misalnya orang tersebut sudah memegang mobil tersebut, kemudian rusak? Kita lihat dulu. Kalau misalnya dia sudah memegang mobil tersebut, tapi baru pegangnya 1 menit, ya, 5 menit, ya, yang dimana waktu itu kalau kita kembalikan ke adat istiadat secara urfi itu tidak ada nilainya, ya, tidak ada nilainya dari segi akad sewa menyewa. Misalnya, ya, kan sering ya kalau ada lucu-lucuan di dulu waktu SD, ya. Mas, kalau air jusnya 1 gelas berapa? 1.000. Kalau 1 tetes gratis, ya. Ya, 1 tetes itu, ya, yang maksudnya tidak ada nilainya dari sisi jual beli. Nah, kalau dari sini 5 menit dari akad sewa menyewa mobil itu tidak ada nilainya. Tapi kalau misalnya dia sudah pegang 1 jam, ya, itu sudah bisa dia pakai untuk melakukan banyak hal. Maka mulai saat itu, ya, ketika mobil tersebut rusak, maka dia harus membayar 1 jam itu sesuai dengan persentase yang seharusnya. Para jamaah sekalian, perlu kita tekankan, ya, bagaimana jika suatu benda itu rusak di tangan kita, ya. Tentu kita harus membayar, ya, uang sewa yang sudah ada, dan uang sewa yang akan datang kita tidak bayar karena akad itu sudah terputus, ya, akad sewa menyewa itu sudah terputus. Para ulama menjelaskan, ya, bagaimana cara membagi akad sewa menyewa, ya, uangnya, ya, uang sewanya. Misalnya, ya, saya menyewa sebuah rumah, ya, di sebuah kota selama 1 tahun dengan harga 6 juta, ya, di kota, ya, atau di kampung, ya, penting sewa rumah dalam 1 tahun seharga 6 juta. Ketika baru sampai pertengahan tahun, ya, rumah itu hancur karena sebuah bencana. Nah, tentu kita sudah tinggal dong 6 bulan, ya. Kalau baru tinggal 5 menit, ya, tidak dibayar. Tapi kalau sudah tinggal 1 atau 6 bulan, ya, sudah tinggal 6 bulan, tentu kita harus bayar uang sewa yang lalu, ya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Para ulama mengatakan, kita lihat nilai dari rumah itu sepanjang tahun. Bukan kita lihat
waktunya. Kalau misalnya si penyewa dan pemberi sewa dan penyewa itu sepakat ya bahwa kita bagi secara bulan saja ya. Misalnya saya bayar 3 juta saja karena baru 6 bulan ya. Jadi itu perhitungannya dengan waktu. Itu tidak mengapa, silahkan karena itu kesepakatan para pemilik akad. Namun jika mereka terjadi perselisihan ya, ketika terjadi perselisihan maka kembali ke buku-buku fikih yang tertera ya. Dan buku-buku fikih mengatakan bahwa kita lihat bagaimana nilai dari rumah tersebut dari waktu ke waktu. Tentu harga sewa rumah di awal tahun bisa lebih mahal dari harga sewa rumah di akhir tahun ya. Misalnya sewa rumah ya pada tahun awal itu lebih mahal 3 kali lipat ya dari harga sewa rumah di akhir tahun, maka kita lihat itu persentasinya. Jadi bisa saja ya saya dari 6 juta itu saya bayar 4 juta. Karena kenapa? Uang sewa pada saat di awal tahun itu lebih mahal daripada akhir tahun. Atau bisa saja awal tahun itu lebih murah dan akhir tahun lebih mahal. Ya. Jadi bisa saja saya membayar untuk 6 bulan yang lalu itu 2 juta saja. Ya. Mungkin bisa dipahami ya para jamaah sekalian, para pemirsa. Jadi kita lihat bagaimana nilai dari sebuah barang tersebut berdasarkan waktunya. Jadi bisa saja sebuah rumah ya, atau sebuah mobil ya, atau sebuah jasa ketika di bulan Ramadan jadi lebih mahal, ketika di luar bulan Ramadan menjadi murah. Jadi kita lihat bagaimana persentasi dari itu semua, dan itu tentu bermain dengan nisbah ya, bermain dengan nisbah atau persentasi. Para jamaah sekalian, tadi kita sebutkan ya bahwa objek akadnya rusak ya, itu kita sebutkan rusak ya, objek kita sebutkan rusak. Namun para ulama mengatakan kita sebutkan rusak ini memang ada maksudnya ya. Jadi kalau hanya sekedar benda tersebut memiliki aib, bukan memiliki aib ya, maksudnya dia ketika dipakai, ketika diterima oleh penyewa itu bendanya bagus. Namun ketika benda tersebut dipakai langsung menjadi sesuatu aib ya. Misalnya sebuah rumah tiba-tiba ada bocor rumahnya, tiba-tiba bocor rumahnya. Nah, ini tidak serta-merta membatalkan akad sewa menyewa, ya. Tapi memberikan hak kepada penyewa tersebut, hakul khiyar. Hakul al-khiyar. Dan al-khiyar itu adalah hak ya bagi orang yang tidak memiliki hak pada awalnya, karena akadnya itu adalah akad lazim, ya. Jadi khiyar ini hanya ada di akad lazim, ya. Karena kita sebutkan tadi bahwa akad lazim itu adalah akad yang tidak bisa dibatalkan. Olehnya ketika sesuatu memiliki aib, memiliki kekurangan, memiliki kerusakan, pemilik akad, pembeli ya, atau penyewa bisa membatalkan akad tersebut dengan hak khiyar tersebut. Kalau akad jaiz yang boleh dibatalkan dapat khiyar, kalau mau batalkan batalkan aja ya, batalkan saja. Namun hak khiyar ya itu diberikan kepada orang yang masuk pada sebuah akad yang dimana akad tersebut adalah akad lazim. Olehnya ketika sebuah benda yang disewa itu memiliki cacat, baik itu cacat yang baru dia temukan atau memang cacat tersebut ada ketika dia menggunakannya, maka dia berhak untuk mendapatkan hak khiyar, yaitu membatalkan akad tersebut. Begitu juga misalnya rusaknya hanya setengah atau separuh ya. Misalnya rumahnya kena bencana dan hanya hilang WC-nya misalnya, atau hanya hilang dapurnya ya, atau hilang setengahnya nggak apa-apa. Maka dari situ para ulama juga mengatakan bahwa silahkan mengambil hak khiyar Anda ya, Anda ingin membatalkan atau tidak, tapi jangan lupa bahwa Anda tetap harus membayar uang sewa tersebut yang sudah Anda pakai ya, manfaat yang sudah Anda pakai yang lalu. Para jamaah sekalian yang sangat berbahagia, itu berkait dengan beberapa kaidah. Ya, ada juga kaidah lain yang sangat penting, yaitu adalah penyewa ini ya, atau orang yang memberi sewa ya. Ini kaidah ya, saya lupa sebutkan. Ketika saya menyewakan sebuah rumah ya, dan sudah ditinggali oleh orang yang menyewa, orang yang sewa tersebut sudah tinggal 1 bulan, 2 bulan,
Kemudian ada orang lain mau datang membeli rumah tersebut dan Anda tergiur dong, tergiur dong. Misalnya rumahnya dibeli dengan harga yang mahal. Kalau Anda bisa bicara dengan orang yang memiliki hak untuk menyewa itu, orang yang sedang tinggal sekarang, ada orang yang tinggal, ada orang mau beli, dan Anda melakukannya dengan baik dan dia sepakat untuk meninggalkan rumah tersebut dan membayar uang sewa yang sudah dia pakai, ya silahkan, tidak mengapa. Namun kalau misalnya orang tersebut tidak mau, Anda tawarkan kepada pembeli rumah tersebut, ya, ya. Apakah Anda ingin membeli rumah tersebut? Manzu'ul manfa'ah. Ya, apakah Anda ingin, tidak apa-apa Anda membeli rumah tersebut, sementara rumah tersebut manfaatnya terambil oleh orang yang menyewa tersebut selama 1 tahun misalnya. Karena yang sewa itu 1 tahun. Kalau dia setuju silahkan, tidak mengapa. Jadi para ulama mengatakan bai'ul ainil mustajarah la ba'sa bihi, ya, yajuz. Menjual barang yang sedang disewa itu tidak mengapa, ya. Tidak mengapa. Selama pembeli tersebut mengetahui bahwa dia membeli barang yang manfaatnya dia tidak bisa pakai untuk sementara waktu, ya, untuk sementara waktu. Olehnya para jamaah sekalian, ketika seseorang berbohong, ya, dan menjual sebuah rumah dan pembeli tidak mengetahui ternyata rumah itu adalah rumah sewa, ya, termasuk juga mobil sewa, ya, atau barang-barang yang lain, maka pembeli ini, ya, pembeli, ya, yang sudah beli misalnya dan dia tidak tahu bahwa rumah itu disewa, dia memiliki hak khiyar, ya. Karena kenapa? Seperti yang kita sebutkan tadi bahwa ini termasuk cacat dari sebuah objek akad. Karena ketika dia ingin membeli sebuah barang, tentu dia ingin memakai barangnya dan manfaatnya, ya. Tapi ketika dia mengetahui bahwa manfaatnya itu telah diambil oleh orang lain, ya, dengan akad lain, sewa menyewa, maka dia menganggap bahwa ini adalah barang yang cacat dan berhak untuk mendapatkan hak khiyar. Karena proses jual beli juga merupakan akad lazim, ya, yang dimana tidak bisa dibatalkan kalau memang akadnya sudah berjalan sempurna. Ketika ada cacat, diberikan hak khiyar sebagaimana akad sewa menyewa yang telah kita sebutkan tadi. Para jamaah sekalian, dalam pembahasan mengenai tanggung jawab seorang yang menyewa barang, ya, atau menyewa rumah, ya, ketika terjadi kerusakan secara natural, secara alami, maka itu tidak ditanggung oleh penyewa, ya. Jadi kalau misalnya rumahnya tiba-tiba bocor, itu tidak ditanggung oleh penyewa, ya, karena dia tidak dia menggunakan barang tersebut sebagaimana mestinya. Kecuali kalau misalnya memang dia sengaja untuk merusak barang tersebut. Makanya dikatakan selalu, ya, bahwa orang yang penyewa itu yadu amanah. Orang yang penyewa itu tangannya adalah tangan yang amanah. Maksudnya adalah dia tidak mengganti kerusakan yang terjadi kalau memang kerusakan itu terjadi secara alami atau terjadi memang seperti itu, atau memang sudah waktunya. Ketika dia memakai sebuah mobil, kemudian mobilnya rusak, ya, dan dia tidak melakukan apapun, maka itu tidak menjadi tanggung jawab orang yang menyewa tersebut, ya, bahkan menjadi tanggung jawab penyewa, ya. Tapi kalau misalnya, ya, dia menyewa mobil misalnya, atau menyewa rumah yang rumah itu ada rumah tinggal, tapi ketika dia pakai rumah itu, dia jadikan sebagai kandang kambing, ya, atau kandang hewan, atau dia jadikan sebagai misalnya tempat menempa besi, jadi pandai besi, ya, atau menjadi pabrik. Itu penggunaan yang tidak wajar. Olehnya ketika terjadi kerusakan di sebuah rumah tersebut, atau misalnya mobil biasa dia pakai untuk angkut gajah, ya, atau angkut hewan, yang dimana mobil itu adalah pengangkut orang, ya, hanya mobil biasa, maka dia harus mengganti kerusakan yang terjadi. Karena kenapa? Karena dia dikatakan orang yang lalai, ya, orang yang berlebih-lebihan. Para jamaah sekalian, kaidah terakhir yang penting, para ulama mengatakan, ya, meskipun tangannya adalah tangan yang amanah, yaitu tidak mengganti kalau terjadi kerusakan, yang dimana kerusakan tersebut adalah kerusakan yang wajar saja, wajar terjadi. Tapi kalau dia mengklaim bahwa sudah mengembalikan barang, kalau misalnya ini terjadi
keributan ya. Wah, mobilnya sudah saya kembalikan ya. Si pemberi sewa ini mengatakan, belum, kamu belum mengambilkan mobilnya belum ada. Ya, meskipun tangannya ada tangan amanah, tapi ketika dia mengklaim bahwa dia sudah mengembalikan barang tersebut, tidak diterima kecuali dengan bukti. Ya, jadi ketika yang memberi sewa itu mengatakan barangku belum kamu kembalikan, ya, mobilku belum kamu kembalikan, ya diterima pendapatnya, karena pendapat yang satunya tidak diterima, ya, dan harus mendatangkan bukti bahwa dia belum mengembalikan barang tersebut. Karena ada sebuah kaidah ya, semua orang yang tangan amanah itu tidak diterima ketika dia mengklaim bahwa dia sudah mengembalikan barang, itu perkataannya diterima. Kecuali al-mustajir, ya, orang sewa yang melakukan sewa menyewa. Dan ada beberapa orang lain lagi yang tidak diterima juga. Karena kenapa? Karena mereka memegang barang tersebut untuk tujuan kemaslahatan dirinya. Ya. Untuk tujuan kemaslahatan dirinya. Olehnya tidak diterima ketika dia mengklaim bahwa barangnya sudah saya kembalikan. Ya, barangnya sudah saya kembalikan. Alhamdulillah, para jemaah sekalian, kita telah menyelesaikan beberapa pembahasan, ya. Bahkan banyak pembahasan mengenai akad sewa menyewa ini. Dan alhamdulillah kita sudah mengetahui beberapa akad-akad, ya, beberapa kaidah juga dalam berbagai akad. Mungkin ada beberapa hal, ya, beberapa hal kontemporer yang mungkin perlu kita bahas, seperti yang sudah kita sebutkan, ya, bagaimana mengenai akad sewa menyewa yang tidak jelas berapa nominalnya. Misalnya kita naik taksi, ya, langsung duduk, terus kita bilang mau ke titik B Pak, antar dong. Ya, kita nggak tahu, ya, bisa saja harga yang akan kita bayar nanti ketika selesai itu akan mahal, bisa juga murah. Kalau kita naik layanan ojek online, ya, atau angkutan online, itu biasanya justru lebih syar'i. Karena kenapa? Kita sudah tahu harganya. Ketika kita pencet pesan, itu sudah ada muncul harganya. Nanti mungkin harganya berubah ketika terjadi macet dan sebagainya. Namun kalau naik taksi biasa itu tidak jelas harganya, ya, tidak jelas harganya. Olehnya ini kalau mau diterapkan akad sewa menyewa, ini akan sangat bermasalah, ya. Akan sangat bermasalah. Olehnya mungkin salah satu solusi, ya, untuk kita terapkan, ya, dalam taksi ini, bukan taksi online, ya, taksi offline. Kita menanyakan berapa kira-kira harga yang akan kita bayar, ya. Berapa harga yang akan kita bayar, ya. Kemudian kita melakukan akad, ya. Kemudian kita sudah sepakat harganya, ya. Nanti lebih atau kurang, ya, itu tidak mengapa. Nanti lebih atau kurang tidak mengapa. Kita ingin berusaha mencari akad apa yang cocok, ya, untuk seperti itu. Akad apa yang cocok untuk seperti itu? Karena memang harga, ya, tidak jelas. Kita mau katakan sayembara juga tidak bisa, ya. Karena yang naik mobil ini bukan pemberi sayembara, ya. Jadi pokoknya bermasalah. Ada juga akad yang sangat terkenal, ya, yaitu ijarah muntahiyah bitamlik. Kalau biasa orang singkat itu IMBT, ya. Yaitu ijarah sewa menyewa al-muntahiyah yang berakhir bitamlik, dengan kepemilikan, ya. Ijarah al-muntahiyah bitamlik. Nah, dan ini sangat sering dilakukan oleh perusahaan-perusahaan supir taksi, ya. Perusahaan menawarkan kepada orang untuk menjadi supirnya, untuk menjadi supir taksi, ya, untuk menjadi orang yang bekerja di bawah perusahaan supir taksi tersebut, dan menawarkan bahwa uang sewamu untuk mobil ini, ya, sekian, dan tentu nilai nominalnya lebih besar, ya. Dan masalah nominal kecil tidak, ya, kecil besar itu tidak masalah. Namun kalau misalnya kita menyewa mobil 1 bulan, ya, biasanya itu berapa, ya? Kita anggaplah 2 juta.
Tapi kalau perusahaan yang menawarkannya kepada supir taksi akan berkali-kali lipat karena mereka menganggap bahwa ya ini nanti mereka akan miliki. Jadi kita anggap saja cicilannya, tapi diubah akadnya biar lebih lebih aman menurut mereka. Jadi pada akhir akad ya, pada akhir waktu yang ditentukan, si perusahaan ini memberikan mobil tersebut kepada supir taksi. Dan proses pemberian ini baik dilakukan secara otomatis, dan itu masalah, atau diberikan dengan akad baru, memberi hadiah misalnya, disedekahkan kepada dia. Dan ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Nah, kemungkinan pada akad sewa menyewa jilid 3 ya, insya Allah mudah-mudahan kita ada mau panjang untuk membahasnya. Kita akan membahas mengenai pembahasan kontemporer seperti ini, ya, pembahasan kontemporer seperti ini. Semoga panjang umur kita bisa membahas hal-hal ini. Mungkin hanya ini saja yang dapat kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Sampai ketemu di pembahasan jilid 3 yang khusus akad sewa menyewa dengan judul kasus kontemporer. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.